Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, kita lanjutkan kembali kajian kitab Safinatun Najah yang berisi tentang fikih dasar madhab Asy-Syafi'i. Kita memasuki pembahasan tentang syarat-syarat Al-Fatihah, syarat-syarat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat. Faslun fi syurutil Fatihati. Pembahasan tentang syarat-syarat Al-Fatihah. Syurutul Fatihati asyaratun. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. At-tartibu. Yang pertama, tertib atau urut. Wal muwalatu. Yang kedua, muwalah atau beruntun, berturut-turut. Jadi harus urut, selain juga harus urut, juga harus beruntun. Tidak boleh dikasih jeda-jeda. Wa mura'atu hurufiha. Mura'ah itu masdar dari ro'a, yura'i, mura'atun. Itu dari segi wazan mirip kayak mu'alatun. Mu'alatun, wala, yuwali, masdarnya mu'alatun. Wala, yuwali itu artinya bisa membantu, menolong, bisa loyal artinya. Mualah itu bisa artinya loyal. Bisa juga artinya melakukan sesuatu secara beruntun. Nah, di sini makna yang terakhir itu yang dimaksud dengan mualah. Kalau mura'ah itu masdar dari ro'a, yura'i, artinya menjaga, memelihara, memperhatikan. Mura'atu hurufiha, memperhatikan huruf-hurufnya, memelihara huruf-hurufnya. Kemudian selanjutnya wa mura'atu tasdidatiha, menjaga tasdidnya. Ini berarti yang memperhatikan tasdidnya. Kan ada banyak tasdid tuh dalam surat Al-Fatihah, itu harus diperhatikan. Ini berarti yang keempat. Yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan yaqsidu biha qat'al qira'atin. Dan tidak diam, alla yaskut, tidak diam, saktatan tawilatan, dengan diam yang panjang, yang lama. Saktatan di sini maf'ul mutlaknya. Sakata yaskutu, masdarnya dia sukutun atau saktun. Sini yang saktun itu, tapi ditambahin tak marbutoh, jadinya saktatan. Ya untuk menunjukkan sekali gitu ya. Tapi maknanya ya nggak harus diartikan sekali. Maksudnya dia di sini posisinya sebagai maf'ul mutlak, maknanya jadinya alla yaskuta, tidak diam, dengan diam yang panjang, saktatan tawilatan, wala qasiratan, dan tidak pula yang pendek, yaqsidu biha qat'al qira'ah, yang dengannya, dengan diam yang pendek itu dia bermaksud atau berniat untuk memotong bacaan. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Kemudian yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha, dan membaca semua ayat-ayatnya,
semua ayatnya harus dibaca. Wa minha al-basmalah. Di antara ayat-ayatnya itu adalah al-basmalah. Ya, ini kenapa disebutkan seperti ini, karena menurut madhab Asy-Syafi'i, basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Nanti akan kita jelaskan adanya perbedaan pendapat tentang basmalah ini. Kemudian selanjutnya wa'adamul lahni al-mukhilli bil makna. Tidak adanya lahan. Lahan itu kesalahan dalam membaca. Lahan, disebut lahan. Kesalahan dalam mengucapkan huruf itu disebut dengan lahan. Kalau terkait dengan bacaan tentu saja kaitannya dengan itu ya. Maksudnya itu adalah kesalahan dalam membunyikan suatu huruf. Al-mukhilli bil makna, yang merusak makna. Jadi dalam membaca Al-Fatihah itu tidak boleh ada kesalahan yang merusak makna. Kesalahan tentu saja bertingkat-tingkat. Nah, yang nanti dianggap membatalkan bacaannya itu adalah kesalahan yang merusak makna. Nanti akan kita lihat penjelasannya. Kemudian selanjutnya wa an takuna halatal qiyami fil fardhi. Al-Fatihah itu haruslah adanya itu pada saat berdiri, halatal qiyami fil fardhi, dalam salat fardu. Kalau dalam salat sunnah tentu saja tidak harus ya, karena salat sunnah itu boleh sambil duduk. Kemudian selanjutnya yang ke-9, wa an yusmi'a nafsahu al-qira'ata. Ia itu harus memperdengarkan dirinya, memperdengarkan bacaannya itu kepada dirinya sendiri. Ini kalau tidak jadi imam ya. Kalau jadi imam maka disunahkan untuk mengeraskan bacaan pada sholat-sholat yang bacaan itu dikeraskan. Yang terakhir nomor 10, wa alla yatakhallalaha dzikrun ajnabiyyun. Tidak diselai oleh zikir ajnabi. Ajnabi itu artinya yang asing, yang berada di luar. Zikir yang tidak ada dalam sholat, zikir yang adanya itu di luar sholat, itu yang dimaksud dengan ajnabi. Ya. Ini tadi syarat-syarat Al-Fatihah. Ya, ada 10 syarat yang disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Selanjutnya kita akan baca syarahnya dan akan kita lihat dalil-dalilnya. Ya, syarahnya kita baca dari kitab Nailur Raja di Syarhi Safinatin Najah. Kalau dalilnya nanti kita lihat dalam kitab Al-Jawahir At-Taminah fi Adilatis Safinah. Baik, kita lihat syarahnya. Syurutul Fatihah asyratun. Ini memang boleh dibaca asyratun, boleh dibaca asyaratun. Syarat-syarat Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama at-tartib. Tertib itu jadi bahasa Indonesia jadi tertib. Tertib itu ya urut. Bi an ya'tiyal musalli biha alan nadmil ma'luf. Yang dimaksud dengan tertib itu orang yang sholat itu membaca Al-Fatihahnya itu sesuai dengan susunan yang sudah diketahui. Fatihah itu disepakati oleh para ulama terdiri dari 7 ayat. Ya. Itu disepakati oleh para ulama. Ya. Dan 7 ayat itu ada urutannya. Nah, seseorang saat membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, dia harus urut, artinya harus sesuai dengan tatanan yang sudah biasa itu, yang sudah
diriwayatkan secara mutawatir dari Rasulullah SAW sampai ke zaman kita sekarang. Jangan dibolak-balik. Kalau qaddama ayatan, seandainya dia itu mendahulukan satu ayat, misalkan ayat ketiga ditaruh di pertama, misalkan begitu, mendahulukan satu ayat. Fa in ghayyara al-ma'na aw abtalahu qatalat sholatuhu in alima wa ta'ammada wa illa fa qira'atuhu faqat. Kalau dia mendahulukan satu ayat yang seharusnya di belakang, ya. Fa in ghayyara al-ma'na, jika itu berakibat pada berubahnya makna atau abtalahu, atau membatalkan maknanya, maksudnya menghilangkan maknanya. Ya, kalau maknanya itu jadi berubah atau jadi enggak bermakna, maka batalat sholatuhu, sholatnya itu batal. In alima wa ta'ammada, jika dia mengetahui itu dan sengaja melakukannya. Jadi kalau dia tahu susunannya, dia hafal Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-7, kemudian dia bolak-balik yang seharusnya di belakang, dia taruh di depan. Kalau dia mengetahui itu, dia sadar, dia tahu dan sadar, dan sengaja melakukan itu, maka sholatnya batal. Wa illa, jika tidak, fa qira'atuhu faqat, jika tidak, maksudnya tidak tahu dan tidak sengaja, maka yang batal itu hanya bacaannya saja, bacaan surat Al-Fatihahnya saja. Kadang-kadang kan kadang-kadang seorang membaca Al-Fatihah itu kadang-kadang kan lupa, ya. Dia tidak tahu kalau dia itu bacanya kebalik. Itu kemungkinan seperti itu ada aja. Ada aja. Mungkin karena belum hafal surat Al-Fatihahnya, atau mungkin karena yang pikirannya tidak konsen, akhirnya tidak urut, yang seharusnya di belakang dibaca di depan. Nah, kalau itu terjadi, tapi bukan karena dia tahu, bukan karena kesengajaan juga, maka yang batal itu adalah bacaan Al-Fatihahnya, artinya harus diulang. Harus diulang dari mana tadi yang sudah urut, ya. Jadi dilanjutkan dari yang sudah urut. Misalkan ayat 1, 2 sudah urut, kemudian setelah itu baca ayat keempat, maka harus diulang. Ya. Jadi 1, 2 udah urut, berarti harus diulang dari ayat ketiga dan seterusnya. Atau kalau mau diulang dari awal juga lebih bagus. Nah, gitu ya. Itu yang pertama, yaitu harus tertib, harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Kemudian yang kedua, al-mu'alah. Al-mu'alah ini beruntun. Ya, selain urut harus juga berturut-turut. Bi'alla yafsila baina syai'in minha wa ma ba'daha bifasilin. Yaitu yang dimaksud dengan harus beruntun itu adalah tidak memisahkan antara sesuatu dari Al-Fatihah itu dan setelahnya. Ya, gampangnya tidak memisahkan antara satu ayat dan ayat selanjutnya, bifasilin, dengan sesuatu yang satu pemisah. Misalnya diselai dengan doa, diselai dengan zikir, atau diselai dengan ayat lainnya. Sini disebutkan walau zikran wa in qalla, walaupun itu bentuknya adalah zikir dan walaupun cuma sedikit. Jadi nggak boleh diselai dengan sesuatu bacaan Al-Fatihahnya itu. Jadi harus beruntun. Makanya kalau bersin misalnya, kalau bersin itu yang nggak boleh baca. Biasanya kalau bersin kan disunahkan membaca Alhamdulillah. Jadi kalau sedang baca Al-Fatihah jangan baca Alhamdulillah. Karena nanti Al-Fatihahnya itu jadi tidak beruntun karena diselai dengan sesuatu, walaupun itu zikir kan, yang kalau di luar sholat itu disunahkan. Tapi ini karena dalam sholat,
maka tidak boleh. Karena nanti bisa membuat Al-Fatihahnya itu tidak beruntun. Kalau itu dilakukan dengan sengaja, maka batal. Kalau tidak sengaja, ya namanya juga tidak sengaja. Kadang-kadang orang refleks begitu saja bilang Alhamdulillah karena sudah kebiasaan, maka ya diulang saja kalau merasa Al-Fatihahnya itu sebaiknya diulang gitu ya. Ini dalilnya yang syarat yang pertama dan kedua ini footnote nomor 130. Dalilnya li'anna al-Fatihata waradat ala tartibi wal muwalah. Jadi secara khusus nggak ada dalilnya. Dalilnya itu secara logika saja, karena Al-Fatihah itu diriwayatkan dari Nabi itu ya bentuknya seperti itu, urut dan beruntun. Nabi membacanya juga beruntun. Sedangkan secara umum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Shollu kama ro'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, yang dilihat oleh para sahabat dari Nabi ketika sholat itu ya membaca Al-Fatihahnya beruntun, tidak diselai dengan sesuatu pun, walaupun itu adalah zikir yang sebetulnya kalau di luar sholat itu diperintahkan, dianjurkan. Selanjutnya yang nomor 3, wa mura'atu hurufiha, memelihara huruf-hurufnya. Maksudnya semua hurufnya itu harus diperhatikan, diucapkan ya. Maksudnya di sini huruf-hurufnya di sini adalah huruf yang memang harus diucapkan. Karena ada ya sebagaimana yang diketahui oleh yang belajar Al-Qur'an dan bahasa Arab khususnya, itu ada huruf-huruf yang ditulis tapi tidak dibaca. Ada juga yang tidak ditulis tapi malah harus dibaca. Misalnya hamzah wasal itu, hamzah wasal ya nanti bisa nggak dibaca kalau ayatnya itu disambung dengan sebelumnya. Misalkan pada ayat Ar-Rahmanir Rahim itu kan kalau disambung dengan ayat sebelumnya itu hamzah wasalnya tidak dibaca. Jadi ya itu memang harus nggak dibaca itu. Jadi yang dimaksud di sini huruf-hurufnya yang harus dibunyikan. Baik itu dia ditulis maupun tidak. Kadang-kadang harus dibunyikan itu nggak ditulis. Contohnya Maliki Yaumiddin. Maliki itu nggak ada alifnya setelah memnya itu. Tetapi dia harus dibunyikan alifnya itu. Ya, matnya itu harus dibunyikan. Karena kita mengambil qiraat yang Maliki, maknanya panjang. Kecuali kalau mengambil qiraatnya yang Maliki Yaumiddin, kalau itu ya nggak apa-apa, itu berarti ngikutin qiraat yang ma-nya itu tidak dipanjangkan. Jadi begitu ya yang dimaksud dengan harus memperhatikan, memelihara huruf-hurufnya, itu maksudnya yang memang harus diucapkan, dilafalkan, dibaca. Kalau huruf-hurufnya yang sesuai dengan kaidah qiraah dia itu tidak dibaca, yang memang harus nggak dibaca gitu. Seperti al-samsiyah itu kan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas kan langsung ke itu ada berapa huruf yang nggak dibaca itu. Ya, kemarin sudah kita jelaskan dalam pelajaran nahwu. Matnya tidak dibaca, hamzah wasalnya tidak dibaca, lamnya karena setelahnya huruf syamsiah juga tidak dibaca. Jadi bukan berarti mura'atu hurufiha, menjaga semua hurufnya harus dibunyikan, tidak. Tapi ya disesuaikan dengan aturan cara membaca Al-Quran. Maksudnya semua huruf yang harus dibunyikan, tidak boleh ada yang tidak dibunyikan, dan harus dibunyikan sesuai dengan aturan membunyikannya, harus keluar dari makhrajnya dan harus
diikuti dengan sifat-sifatnya, karena setiap huruf itu ada tempat keluarnya dan dia punya ciri-ciri khas, punya sifat-sifat, sehingga harus dibunyikannya ya seperti sebagaimana dari tempat keluarnya, makhrajnya, dan sesuai dengan sifat-sifatnya. Ya, itu secara lebih rinci dipelajari dalam ilmu tajwid dan tahsin. Makanya harus tahsin pertama kali. Tahsin itu baca Al-Fatihah. Yang baca Al-Qur'annya masih belum bagus, pertama kali belajar tahsin, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran itu surat Al-Fatihah dulu, jangan belajar yang lain. Kenapa? Karena yang lain itu tidak wajib dibaca dalam sholat. Yang wajib dibaca dalam sholat itu adalah Al-Fatihah. Jadi harus diperbaiki dulu bacaan Al-Fatihahnya semampu mungkin ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Karena belajar membaca ini emang kalau anak mengibaratkannya itu kayak belajar naik motor, ya. Belajar naik motor. Jadi ada yang standar minimalnya. Yang penting naik motor itu standar minimalnya apa? Ya bisa jalan nggak nabrak-nabrak, nggak nyemplung selokan. Nah itu berarti sudah bagus naik motornya ya. Tapi nanti tentu saja tingkatannya ada yang lebih tinggi lagi. Kalau mau dapat SIM misalnya naik motor harus tahu rambu-rambunya, harus tahu marka jalan dan lain sebagainya. Kalau mau jadi pembalap lain lagi. Ya, mau jadi pembalap asal ngebut aja ya nanti tabrakan. Jadi ada ilmunya dan ilmunya itu bertingkat-tingkat. Makanya belajar tilawah itu, belajar baca Al-Qur'an itu ya nggak ada batasannya. Sampai yang sudah pinter sekalipun nanti kalau ketemu guru yang lebih ahli lagi ya masih salah-salah lagi. Makanya belajar ini wajib dan disesuaikan tentu saja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jangan juga nanti bikin putus asa, ini bacaan Al-Fatihahnya jelek, banyak yang salah, jadi malah nggak mau sholat, nggak boleh juga seperti itu. Jadi seberapapun mampunya, sholatnya tetap wajib. Sholatnya tetap wajib, Al-Fatihahnya wajib dibaca dalam setiap rakaat sesuai dengan kemampuannya. Gitu ya. Itu tadi mura'atu hurufiha, memelihara huruf-hurufnya. Kalau asqata minha harfan, seandainya dia menanggalkan satu huruf saja dari Al-Fatihah itu, walau hamzata qat'in, walaupun itu adalah hamzah qata', hamzati an'amta, seperti hamzah pada an'amta, wajaba i'adatul kalimah allati huwa minha, maka wajib mengulangi kata yang di dalamnya ada huruf yang tidak dia baca tadi, wama ba'daha dan setelahnya. Ya. Harusnya ini bukan katanya yang diulangi, tapi ayatnya ya. Kalau ada satu huruf dalam satu ayat itu yang tidak dilafalkan, dilewatkan, ya, maka harus diulang ayatnya itu. Gitu ya. Kemudian yang keempat, wa mura'atu tasdidatiha, memelihara tasdid-tasdidnya. Ini secara khusus ini tasdid disebutkan karena memang banyak yang lalai ya, baca tasdid. Misalkan yang sering itu pada iyyaka, suka bacanya iyyaka na'budu, padahal dia ya-nya itu ada tasdidnya, jadi harus ditasdidkan iyyaka na'budu gitu ya. Ini kelihatannya ulama menulis sesuatu itu pasti ada alasannya. Mungkin kenapa di sini tasdid itu khusus, padahal tasdid itu kan juga bagian dari yang syarat yang sebelumnya, tadi mura'atu hurufiha, menjaga huruf-hurufnya. Di antara huruf itu kan ya huruf yang bertasdid kan, dua huruf kalau ketemu itu kan ditasdid. Tasdid itu artinya dua huruf, yang pertama mati, yang kedua hidup, itu tasdid.
Tapi secara khusus ini disebutkan tasdidnya. Bahkan di pasal selanjutnya nanti dirinci secara khusus, ditunjukkan ya tempat-tempat tasdid dalam surat Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya memang banyak yang melalaikannya. Ya. Menjaga tasdid-tasdidnya itu maksudnya bi'alla yukhaffifa musyaddatan, yaitu dia itu tidak mentakhfif yang musyaddad. Takhfif itu lawan dari tasdid. Kalau tasdid itu satu huruf tapi dibaca double, ya. Kalau takhfif itu berarti tidak dia tasdidkan begitu. Jadi yang dalam mushaf itu ditasdid, tidak boleh tasdidnya dibuang. Contohnya tadi itu. Iya, tidak boleh dibaca iya. Berarti mentakhfif huruf yang bertasdid. Fa in khaffafahu batalat qira'atuhu litilkal kalimah. Kalau dia mentakhfif huruf yang bertasdid, artinya tidak dibaca dengan tasdid, maka bacaannya terhadap kata itu batal, jadi harus diulang ya. Kalau Ana bilangnya harus diulang ayatnya dari awal ayat, karena nggak bisa mengulang bacaan itu dari satu kata ya. Apalagi kalau nanti tidak tahu bahasa Arabnya, jadi kalau di tengah ayat mengulangnya itu nanti kan bisa rusak, jadi diulangnya dari awal ayat. Ya, kenapa harus diperhatikan huruf-hurufnya, terutama tasdidnya, li'annal harfal musyaddad harfani. Karena huruf yang bertasdid itu sebenarnya adalah dua huruf tadi yang Anda sebutkan ya. Ini dalam Jawahir Al-Thaminah disebutkan seperti itu. Karena huruf yang bertasdid itu dia itu dua huruf. Udghima ahaduhuma fil akhir. Yang salah satunya itu diidghamkan ke dalam yang lain. Yang pertama itu diidghamkan ke yang lain. Dia aslinya dua huruf, walaupun ditulisnya dengan satu huruf. Makanya harus diucapkan dua huruf. Yang pertama mati, yang kedua hidup begitu ya. Tata caranya tentu saja nanti dalam ilmu tajwid dan tahsin. Kemudian yang kelima, syarat yang kelima, wa alla yaskuta saktatan tawilatan, tidak diam dengan diam yang lama. Sini di syarahnya disebutkan mutlaqan. Jadi diam yang lama itu secara mutlak membatalkan bacaan. Gitu, membatalkan bacaannya. Jadi harus diulang. Kalau diamnya itu lama. Ukuran diam lama itu ya melebihi diamnya orang untuk menarik napas. Jadi kalau diamnya karena dia mau menarik napas, maka itu tidak dianggap lama. Tapi kalau lama sampai 30 detik sampai 1 menit diam aja, bukan karena lupa, bukan karena ingat-ingat ayat selanjutnya, tapi memang sengaja diam. Kalau lama maka itu membatalkan bacaannya. Kenapa diam yang lama itu dianggap membatalkan bacaan? Li'anna sukut at-tawil yunafi syartul mualah. Karena diam yang cukup lama itu bertentangan dengan syarat mualah. Jadi syarat yang kedua kan harus mualah, baca ayat-ayatnya itu harus beruntun. Nah, kalau dia diamnya lama antara satu ayat dengan ayat yang lain itu diselai dengan diam yang cukup lama, maka berarti dia tidak memenuhi syarat yang kedua tadi, yaitu mualah atau beruntun. Jadi begitu. Atau diamnya itu pendek. Tapi kalau pendek diamnya itu cuma sebentar, syaratnya itu adalah biqasdi atau yaqsidu bihi qat'al qira'ah. Dia diam cuma sebentar. Nah, itu dianggap membatalkan bacaan kalau dia bermaksud
memotong bacaan, menghentikan bacaan gitu. Jadi kalau diamnya pendek itu dianggap membatalkan kalau ada niat untuk memotong bacaan atau menghentikan bacaan. Kalau niatnya bukan karena menghentikan bacaan, maka tidak ya. Nah, dalilnya, ini dalilnya nggak ada dalil khusus semuanya ya. Li'annal a'mal bin niyat. Dalilnya dari situ ngambil dalil umum. Karena sebagaimana hadis Nabi, innamal a'malu bin niyat, sungguhnya amal-amal atau perbuatan-perbuatan itu berdasarkan niatnya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sungguhnya setiap orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan ya. Berdasarkan hadis ini, hadis umum ini, maka seseorang yang diam walaupun cuma sejenak dan berniat menghentikan bacaan, berarti dia kan sudah berniat untuk berhenti membaca. Maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan itu, yaitu bacaannya itu batal. Gitu, ya. Jadi ini dalilnya umum, secara umum. Makanya baca Al-Fatihah harus beruntun dan tidak disertai dengan diam. Baik itu diamnya panjang, kalau diamnya panjang maka tidak ditanya apakah dia bermaksud menghentikan bacaan atau tidak. Kalau diamnya pendek, maka lihat niatnya, apakah berniat menghentikan bacaan. Kalau berniat menghentikan bacaan, maka bacaannya itu dianggap batal, harus diulang. Nah, di sini ada keterangan tambahan, wa mahallu ma dzukira fit tawil in kana amdan li ghairi udrin. Ya. Dan tempatnya yang dimaksud dengan diam panjang itu, dalam diam yang panjang itu apabila dia itu sengaja diam li ghairi udrin, tidak karena ada udzur. Tapi kalau diamnya itu karena udzur, misalnya lupa, fa'in kana sahwan, ya. Kalau dia itu diamnya itu karena lupa, au litadzakkuri ayatin, atau untuk mengingat ayat selanjutnya, au li'yain, atau karena kelemahan pada dirinya. Orang itu kan nggak semuanya bisa lancar ngomong, nggak semuanya bisa membaca ayat per ayat itu dengan lancar. Ada yang terbata-bata, ada yang nanti tahu-tahu blank di tengah jalan, begitu kan ya. Nah, kalau seperti itu, lam yadur, maka tidak membahayakan. Maksudnya tidak apa-apa kalau yang seperti itu. Karena diamnya itu karena adanya udur, bisa jadi karena lalai lagi baca Al-Fatihah, tahu-tahu pikirannya kemana, gitu kan ya. Terus habis itu ingat lagi, lanjutin lagi, nggak apa kalau itu ya. Karena manusia itu ya biasa suka lupa, termasuk dalam sholat kadang-kadang lupa. Walaupun dianjurkan saat sholat itu harus khusyuk, harus fokus pada apa yang dilakukan, gerakan-gerakannya, dan fokus pada apa yang dibaca. Tapi qadarullah kalau itu terjadi, maka tidak apa-apa, tidak dianggap membatalkan sholatnya. Atau diamnya itu karena lupa ayatnya, terus ingat-ingat dulu. Atau karena memang nggak punya kemampuan untuk melanjutkan bacaan, ya. Karena mungkin secara fisik dia punya kekurangan, maka nggak apa-apa diam dulu. Nanti setelah ada tenaganya dilanjutkan lagi. Gitu. Kemudian yang keenam, wa qira'atu kulli ayatin, wa qira'atu kulli ayatiha, membaca semua ayat-ayatnya. Ya, tadi sudah Anda jelaskan, Al-Fatihah itu disepakati jumlah ayatnya itu ada 7 berdasarkan hadis Nabi, bahwasanya Al-Fatihah itu disebut as-saba' al-mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Jadi disepakati oleh semua ulama bahwasanya jumlah ayat dalam Al-Fatihah itu ada 7. Nah,
Dalam madhab Asy-Syafi'i, ayat yang pertama itu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, itu ayat yang pertama. Itu sesuai dengan mushaf yang kita pegang itu ya. Kita lihat mushaf yang ada yang beredar di Indonesia itu ya. Kalau kita buka surat Al-Fatihah halaman pertama, maka basmalahnya itu dikasih nomor ayat, nomor 1. Berbeda dengan surat-surat yang lainnya. Surat-surat yang lainnya basmalahnya nggak dikasih nomor ayat. Ayat pertamanya ya setelah basmalah. Gitu. Nah, jadi itu dalam madhab Syafi'i, ayat pertamanya itu basmalah. Makanya basmalahnya wajib dibaca dalam madhab Asy-Syafi'i. Dibacanya itu kalau keras ya keras, kalau tidak keras ya tidak keras. Jadi di salat-salat yang Al-Fatihahnya dibaca keras dalam madhab Syafi'i, basmalahnya dibaca keras. Dalam salat-salat yang Al-Fatihahnya dibaca sir, ya, cuma kedengaran dirinya sendiri, maka Al-Fatihahnya dibaca pelan ya. Itu untuk imam ya, untuk imam. Tapi kalau sholat sendiri, semua sholat kalau dalam madhab Syafi'i itu dibaca pelan. Jadi begitu ya. Jadi Al-Fatihah itu surat ayat pertamanya adalah basmalah. Kita lihat dalilnya. Di hadis Ubadah ibn Samit, berdasarkan hadis Ubadah bin Samit, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah ya pada setiap rakaat itu salatnya tidak ada. Maksudnya tidak sah salatnya itu. Yang dimaksud tidak ada di sini tidak sah. Bukannya salat yang enggak ada, kan ada salatnya, itu kan dia mengerjakan. Maksudnya tidak sah. Falam yastathni min ayatil Fatihah syai'an. Nah, dalam hadis ini Rasulullah tidak mengecualikan sesuatu pun dari ayat-ayat surat Al-Fatihah. Jadi nggak ada yang dikecualikan, nggak ada yang boleh nggak dibaca gitu, nggak ada. Semuanya harus dibaca. Semua Al-Fatihah harus dibaca. Nah masalahnya sekarang dalil yang menunjukkan bahwasanya basmalah itu ayat pertama itu apa? Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah itu apa? Wa yadullu ala annal basmalah min ayatil Fatihah haditsu Ummi Salamah radhiyallahu anha annaha dzakarat qira'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Yang diantara yang menunjukkan bahwasanya basmalah itu sebagian dari ayat-ayat surat Al-Fatihah itu hadis Ummu Salamah, Ummu Salamah istri Nabi ya, radhiyallahu anha, bahwasanya dia menyebutkan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan oleh Ummu Salamah. Rasulullah itu membaca Al-Fatihah itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Yaqta'u qira'atahu ayatan. Rasulullah itu memotong bacaan beliau itu ayat per ayat. Jadi dibaca ayat per ayat, dipotong ayat per ayat. Walaupun pendek, walaupun maknanya belum habis. Ya kalau di mushaf yang cetakan Indonesia itu, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini ayat nomor 2, di atasnya itu ada tanda la. La itu artinya apa? La. Jangan apa? Jangan berhenti, ya kan ya. Kenapa? Karena maknanya itu belum selesai itu. Nah, itu maknanya nyambung. Ar-Rahmanir-Rahim, itu Ar-Rahmani itu sifat bagi Allah yang ada di Alhamdulillah. Makanya dia belum sempurna itu jumlahnya secara tarkib
nahwu itu jumlahnya belum sempurna. Begitu juga maliki yaumiddin. Lihat ar-rahmani, maliki, semuanya majrur. Jumlah itu tidak dimulai dengan isim majrur. Jumlah itu kalau dimulai dengan isim maka marfu. Gitu ya. Kaidahnya, kaidah nahwunya. Pelajarannya pelajaran nahwu. Tapi ayat ketiga dan keempat itu dimulai dengan isim yang majrur karena sifat itu. Karena dia sifat maka nyambung maknanya itu dengan ayat yang kedua. Dia sifatnya lillahi, sifatnya Allah. Jadi secara makna ayat kedua sampai 2, 3, 4 sampai keempat itu satu rangkaian. Tapi Rasulullah membacanya dipotong-potong. Gitu. Makanya menurut ahli qiraat walaupun maknanya belum selesai, tapi kalau ada nomor ayatnya, gampangnya begitu ya. Ada nomor ayatnya, maka sebaiknya dibaca wakaf di situ pada nomor ayat. Walaupun ayat selanjutnya itu masih maknanya masih bagian dari ayat tersebut. Begitu ya. Nah, tanda la dalam mushaf cetakan Indonesia itu apa tidak berguna? Berguna juga itu. Berguna dari segi makna itu sangat berguna. Bagi yang melihat mushaf tersebut, maka nanti akan tahu, oh ini dari segi nahwu, dari segi tarkib, ayat selanjutnya itu masih nyambung. Walaupun berdasarkan ilmu cara membaca Al-Quran, dia harus diwakafkan di ayat-ayat tersebut, ya, di nomor ayatnya itu. Gitu. Ini yang sebetulnya hadis Ummu Salamah ini ngomongin tentang itu. Rasulullah itu baca Al-Qur'annya itu satu ayat. Jadi tidak disambung antara satu ayat dengan ayat lainnya. Makanya itu yang dianggap paling utama. Walaupun menyambung satu ayat dengan ayat lainnya itu boleh. Terutama kalau memang maknanya belum selesai atau maknanya berhubungan. Gitu ya. Tetapi terkait dengan pembahasan kita, hadis ini juga bisa dijadikan dalil atau hadis ini juga menunjukkan sesuatu yang sedang kita bahas tadi yang dianut oleh mazhab Syafi'i, yaitu bahwasanya basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Buktinya menurut hadis Ummu Salamah, Rasulullah memulai bacaan Al-Qur'annya dalam sholat itu dengan basmalah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, ini diantara dalil yang dipegang oleh mazhab Syafi'i, bahwasanya basmalah itu wajib dibaca karena dia adalah ayat pertama dari 7 ayat dalam Al-Fatihah. Hanya saja ini adalah permasalahan yang di dalamnya terdapat khilaf yang sangat besar di antara para ulama dari 4 madhab, karena selain hadis yang ini tadi dan hadis-hadis yang semakna dengannya, ada hadis-hadis yang bertentangan. Di antaranya itu hadis Anas yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Anas radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin wa Umar wa Utsman, fa kanu yastaftihuna bil bi alhamdulillahi rabbil alamin." Ya. Saya, kata Anas bin Malik, saya sudah sholat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman. Artinya saat Nabi masih ada, dia sholat di belakang Nabi. Saat Abu Bakar jadi khalifah, imamnya kan Abu Bakar. Nabi sudah wafat, digantikan oleh Abu Bakar. Abu Bakar jadi imam sholat, ya dia sholat di belakang Abu Bakar. Begitu juga setelah Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar, dia sholat di belakang Umar. Begitu juga ketika Umar terbunuh, digantikan oleh Utsman, dia sholat di belakang Utsman. Dan menurut yang dia dengar, mereka itu semuanya yastaftihuna, membuka bacaan bi alhamdulillahi rabbil alamin, dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, fi riwayatin, dalam riwayat yang lain,
La yadhkuruna, mereka tidak, kata Anas ya, la yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim, mereka tidak menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak lafadznya ya. Nanti ada dalam riwayat yang lain tuh yusirruna bismillahirrahmanirrahim, mereka membaca dengan pelan bismillahirrahmanirrahim gitu. Makanya nanti di antara madhab yang 4, di antara imam madhab yang 4 itu ada tiga pendapat minimalnya. Ringkasnya itu ada 3 pendapat tentang bismillah ini apakah dibaca atau tidak. Kalau di antara ulama secara umum itu, baik ulama fikih maupun ulama qiraat, itu pembahasannya lebih luas lagi. Apakah bismillah itu bahkan sampai ada yang mengatakan bismillah itu bukan bagian dari Al-Quran. Dia ditulis di awal setiap surat itu sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Ditulis dalam mushaf di awal setiap surat, kecuali surat At-Taubah tidak boleh ditulis basmalah di awalnya, itu sebagai pemisah saja. Jadi bismillah itu bukan bagian dari surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, kecuali dalam surat An-Naml itu memang ada bismillahnya, tapi di dalam ayat ya, bukan di awal suratnya. Tapi kita di sini hanya akan menunjukkan perbedaan fikihnya saja ya, terkait dengan apakah basmalah itu dibaca saat membaca Al-Fatihah. Ada 3 pendapat. Pendapat yang terakhir tentu saja tadi pendapatnya Imam Syafi'i yang disebutkan di sini, yang dia itu dibaca. Kalau Al-Fatihahnya dibaca keras, dia dibaca keras. Kalau Al-Fatihahnya dibaca pelan, dia dibaca pelan. Pendapat yang lainnya di sini Anda sebutkan yang pertama itu pendapatnya Imam Malik, la tuqra fis sholatil mafruḍah. Intinya begitu. Al-Fatihah itu tidak boleh dibaca dalam sholat fardu. Dalam mazhab Maliki begitu. Jadi kalau sholat fardu nggak boleh baca Al-Fatihah, baik keras maupun pelan. Tapi kalau dalam sholat sunnah boleh. Gitu. Pendapatnya Imam Malik. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad, annaha tuqra sirran fis shalah wala yujhar biha. Pendapat yang kedua, pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad, bahwasanya basmalah itu dibaca pelan, sirran. Sir itu bukannya dibaca dalam hati ya, ini sudah sering kita sebutkan. Maksudnya dibaca pelan, cuma kupingnya sendiri yang dengar. Dan tidak boleh dibaca keras. Makanya dalam surat-surat yang Al-Fatihahnya dibaca keras oleh imam itu, ya kalau yang mengikuti madhab Abu Hanifah dan madhab Imam Ahmad, madhab Hanafi dan madhab Hambali itu bismillahnya dibaca pelan. Di imamnya itu begini, bismillahirrahmanirrahim. Baru nanti yang dikerasinya itu alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ketemu yang kayak gitu jangan heran. Basmalah yang dibahas itu ya. Jadi pendapat yang pertama Imam Malik mengatakan bahwasanya basmalah itu tidak dibaca baik pelan maupun keras dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu, apa tadi kalau salah? Basmalah tidak dibaca. Jadi saat membaca Al-Fatihah itu langsung alhamdulillah. Itu pendapatnya Imam Malik dalam sholat fardu. Kalau sholat sunnah boleh gitu ya. Dalilnya itu ya menurut Imam Malik, basmalah itu bukan bagian dari, bukan salah satu ayat dari Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya gitu. Kalau yang kedua tadi pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad ya, dia dibaca pelan dan tidak dikeraskan. Tapi dari Imam Ahmad itu disebutkan waqad yujhar biha inda Ahmad limas lahatin rajih, dan kadang-kadang
menurut Imam Ahmad dia dikeraskan yujhar biha limaslahatin rajihah, untuk maslahat yang kuat ya. Makanya banyak yang mengikuti mazhab Imam Ahmad itu secara umum basmalahnya itu dibaca pelan, tapi kadang-kadang dibaca keras juga. Kemudian pendapat yang ketiga, sebagaimana disebutkan dalam kitab Safinatun Najah, pendapatnya Asy-Syafi'i, yaitu annahu yujhar biha fi sholatil jahriyah wa yusarru biha fi sholatis sirriyah. Ya, basmalah itu dikeraskan kalau memang sholatnya itu sholat yang dibaca keras. Kemudian dipelankan kalau sholatnya itu sholat sir, sholat yang bacaannya itu Al-Fatihahnya, Al-Qur'annya itu dibaca dengan pelan. Jadi gitu. Ini biar ada gambaran saja, biar enggak enggak bingung ya kalau mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan yang biasa diamalkan. Jadi boleh kalau yang berpegang pada mazhab Syafi'i, maka berpegang dengan pendapatnya Imam Syafi'i, saat membaca Al-Fatihah dalam sholat harus diawali dengan Bismillah, itu wajib ya. Kalau ta'awudnya itu sunnah, karena sebelum Bismillah kan disunahkan membaca ta'awud, tapi itu hukumnya sunnah. Jadi yang fardu dalam madhab Syafi'i setelah Allahu Akbar takbiratul ihram langsung Bismillah, itu yang fardu ya. Tetapi ada sunnahnya yang lain. Setelah Allahu Akbar, setelah takbiratul ihram disunahkan membaca doa iftitah, itu dalam semua madhab juga begitu. Kemudian sebelum membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah, itu disunahkan membaca ta'awud ya. Selanjutnya syarat yang ke-7, wa adamul lahnil mukhalli bil makna, tidak adanya lahan, kesalahan bacaan, tidak adanya lahan al-mukhalli bil makna, yang merusak makna. Lahan ini tadi sudah Anda sebutkan, itu bertingkat-tingkat ya. Secara umum dia dibagi menjadi dua, ada lahan jali, ada lahan khafi. Ada kesalahan yang terang benderang, ada kesalahan yang samar. Kalau kesalahannya terang benderang itu ya merusak bacaan. Nah, di sini dalam kitab Safinatun Najah itu yang disebutkan adalah al-lahan al-mukhil bil makna, itu termasuk ya kesalahan yang merusak makna, itu termasuk kesalahan yang jali, termasuk lahan yang jali ya. Al-mukhil bil makna itu merusak makna, dia ada dua macam merusak itu di syarahnya di Nailur Raja disebutkan dia ada dua macam. Yang pertama lahnan yughayyirul makna, yang pertama itu lahan atau kesalahan yang merubah makna lafadznya, au yubtiluhu, atau meniadakannya. Jadi yang dimaksud merusak makna itu ada dua macam. Yang pertama maknanya jadi berubah, yang kedua jadi maknanya jadi nggak jelas, maknanya itu jadi, katanya itu jadi nggak bermakna. Ini kan kata bahasa Arab ya. Nanti orang kalau yang dengerin dia mengucapkan kata itu, jadi itu apa maksudnya itu yang dibaca itu. Begitu. Fal awal qadhammit ta au kasriha min an'amta. Yang pertama, contoh kesalahan yang merubah makna itu seperti mendomahkan ta atau mengkasrohkannya pada lafaz an'amta. Itu kalau dibaca an'amtu atau an'amti, maka secara bahasa Arab itu jelas ada maknanya, tapi maknanya jadi berubah. Karena ta itu artinya kamu, kalau ya, kalau ta itu kamu laki-laki, kalau ti kamu perempuan, kalau tu saya. Jadi maknanya sebetulnya ada, tapi berubah dari makna yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan lahan yang merubah makna. Kalau lahan yang
meniadakan makna itu contohnya kaibdalil mim ats-tsaniyah min al-mustaqim. Al-mustaqim ihdinas siratal mustaqim, itu kalau dibacanya ihdinas siratal mustaqim. Ini contoh yang salah, tidak boleh ditirukan. Kalau dibacanya pakai nun di ujungnya, jadinya al-mustaqim. Maka itu jadi nggak ada artinya itu dalam bahasa Arab. Artinya apa? Mustaqim itu apa artinya? Nah, itu yang dimaksud dengan lahan atau kesalahan yang menghapuskan maknanya. Yubtiluhu itu yubtilul makna itu kan kalau secara bahasa itu membatalkan makna. Jadi maknanya jadi nggak ada, karena orang Arab kalau dengar itu jadi nggak tahu itu artinya apa. Kayak bahasa Arab tapi orang Arab nggak paham, itu menghilangkan makna. Ya, ini yang dimaksud dengan lahan yang tidak boleh ada saat membaca Al-Quran. Kita lihat dalam Al-Jawahir As-Saminah disebutkan li'anna lahna idza ghayyara al-ma'na qadamitta. Karena lahan itu kalau dia itu merubah makna seperti tadi tak dalam an'amta itu ditomahkan jadi an'amtu atau dikasrohkan jadi an'amti, batala kaunuha Qur'anan, maka dia itu jadi keberadaannya sebagai Al-Qur'an itu jadi batal. Beradaannya sebagai salah satu lafaz dalam Al-Qur'an itu jadi batal, karena dalam Al-Qur'an nggak begitu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril an'amta, jadi nggak boleh dirubah jadi an'amtu atau an'amti, walaupun itu secara bahasa benar ya, ada maknanya, tapi maknanya jadi berubah, melenceng dari yang sebenarnya. Begitu. Itu diantara dalilnya ya, berdasarkan logika fikih itu seperti itu. Maka nggak boleh ada kesalahan yang merusak makna. Merusak makna itu artinya merubah maknanya atau menghilangkan maknanya. Gitu. Wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Al-Fatihah itu harus dibaca pada saat berdiri dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu, di antara rukun sholat fardu itu kan berdiri. Jadi yang seharusnya dibaca saat berdiri, maka harus dibaca saat berdiri. Yang harus berdiri, harus diucapkan saat berdiri itu adalah takbiratul ihram dan surat Al-Fatihah, itu rukunnya yang harus diucapkan atau dibaca saat berdiri. In kana qadiron, kalau dia itu mampu berdiri, karena kalau tidak mampu berdiri maka dia boleh ya, syarat berdirinya itu atau rukun berdirinya itu tidak dipenuhi, dia sholatnya sambil duduk atau sambil berbaring, maka takbirnya dan bacaan Al-Qur'annya juga dilakukan sambil duduk atau berbaring. Jadi kalau mampu, kalau tidak mampu ya enggak. Wa illa fa fi badalil qiyam, kalau tidak maka dibaca Al-Fatihahnya itu ya pada gantinya berdiri itu. Gantinya berdiri apa? Duduk, berarti Al-Fatihah dibaca sambil duduk. Berbaring berarti ya dibaca sambil berbaring gitu. Nih dalam Al-Jawahir disebutkan li'anna mahal al-Fatihah qabla ruku, karena tempatnya Al-Fatihah itu sebelum ruku. Faman wajaba alaihi al-qiyam wajaba alaihi qiraatul Fatihah fil qiyami aidan. Maka barang siapa yang wajib atasnya berdiri, yaitu orang yang mampu berdiri, dia wajib sholat fardunya itu ya berdiri, maka wajib juga dia membaca Al-Fatihah itu dalam keadaan berdiri juga. Gitu. Selanjutnya yang ke-9, wa an yusmi'a nafsahu al-qira'atah.
dia itu harus memperdengarkan bacaan itu kepada dirinya sendiri. Maksudnya kupingnya itu harus dengar, kupingnya sendiri itu harus dengar. Ini sudah kita bahas kemarin dalam dalam takbiratul ihramnya, karena sama ini pembahasannya. Jadi walaupun dia sholat sendirian dalam madzhab Syafi'i, kalau sholat sendirian walaupun sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh itu kan bacaannya tidak dikeraskan. Itu bukan berarti dibaca dalam hati, tapi dibaca pelan. Itulah yang dimaksud dengan sir. Yang dimaksud dengan sir dalam bahasa itu maksudnya mengucapkan dengan pelan. Ya, dalam bahasa Arab ada sarrohu, sarro fulanan, itu maksudnya berbisik-bisik ke fulan. Dia ngomongnya di kupingnya. Jadi yang dengar cuma fulan saja, orang lain tidak dengar. Nah, kalau di sini kan sendiri kita. Jadi kalau kita membaca dengan sir itu maksudnya bukan membaca dalam hati, tapi membaca ya yang suaranya itu hanya didengar oleh kupingnya sendiri. Dan itu syarat mengucapkan takbiratul ihram dan syarat membaca Al-Fatihah itu harus kedengaran kupingnya sendiri. Ini sama penjelasannya dengan yang di sana. Innam yakun mani'un min somamin aw lautin. Kalau tidak ada yang menghalangi, misalnya ketulian atau kebisingan. Jadi kalau telinganya memang tidak normal, ya, telinganya tuli, maka itu nggak apa-apa, ya, nggak kedengaran nggak apa-apa. Atau karena ada kebisingan, sholatnya di tempat umum, jadi banyak suara di pinggir jalan misalnya, atau di kantor, pasti waktu membaca Al-Fatihah itu ada suara-suara lain yang masuk ke telinga juga. Kalau seperti itu maka nggak apa-apa. Jadi tadi syarat harus kedengaran telinganya sendiri itu kalau nggak ada yang menghalangi. Wa illa fayarfa bihaitsu laulam yakun mani'un nasami'a. Ini sama kayak yang di sana ya. Kalau tidak, maksudnya kalau ada halangan, ya, telinganya nggak normal atau ada suara yang bising, maka dia mengangkat suaranya sampai batas seandainya tidak ada yang menghalangi, maka dia akan mendengar. Jadi yang dimaksud dengan fayarfa sautahu, mengangkat suaranya di sini bukannya mengeraskan, tapi dia ya dibaca saja Al-Fatihahnya itu sebatas seandainya nggak ada yang menghalangi, nggak ada kebisingan, maka dia pasti akan mendengar. Gitu ya. Jadi diukur sendiri ini ya. Diukur sendiri batasannya itu sampai mana. Kalau dalam kondisi normal, di mana telinganya memang normal dan tidak ada gangguan, tidak ada suara-suara lain dari luar, atau ada tapi tidak cukup mengganggu, maka telinganya sendiri itu harus dengar. Suara yang keluar dari mulut ke telinga itu ya bisa lewat udara, bisa juga merambat lewat lewat tulang dan daging. Jadi kalau betul-betul membaca pasti kedengaran di kupingnya itu, ya, kedengaran walaupun orang yang di sebelahnya itu nggak dengar, karena di sini yang harus dengar adalah dirinya sendiri, gitu ya. Nah, dalilnya sama kayak yang dalil tentang membaca takbiratul ihram. Lianna ma nazala an haddi isma'in nafsi laisa kalaman, karena sesuatu yang di bawah batas memperdengarkan dirinya sendiri itu laisa kalaman, bukan kalam, tidak dianggap sebagai kalam, tidak dianggap sebagai ucapan yang keluar dari mulut. Wa innama wa min hadisin nafsi, tapi itu pembicaraan dalam diri. Jadi ngomong dalam hati. Nah, ngomong dalam hati itu tidak dicatat oleh pulpen, alladzi la yajri alaihi alqalam, tidak dicatat oleh pulpennya malaikat. Bagaimana dalam hadis, innallaha tajawaza an ummati ma hadatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sungguhnya Allah itu mengampuni umatku, ya, terkait dengan apa yang diucapkan oleh dirinya
dia bicara dalam hatinya. Malam ta'mal atau tatakallam, selama dia tidak melakukannya atau mengucapkannya dengan mulutnya. Gitu. Jadi orang kalau ngomong dalam hati, mau berbuat maksiat, mau berbuat jahat, maka itu diampuni oleh Allah, tidak ditulis. Malaikat belum menulisnya. Selama dia tidak mengerjakannya atau mengucapkannya dengan mulut. Kalau sudah diucapkan minimal itu ya perkataannya itu kan sesuatu yang munkar. Jadi dicatat sebagai suatu dosa. Ini juga dikuatkan oleh hadis-hadis yang lain yang semakna dengan ini. Di antaranya orang muslim itu kalau berniat melakukan kebaikan maka sudah dicatat oleh malaikat dan akan mendapatkan satu pahala, ya. Tapi kalau dia berniat melakukan keburukan maka tidak dicatat sampai dia melakukan keburukan tersebut. Ya, itu artinya ngomong dalam hati dengan mengucapkan dengan mulut itu berbeda. Yang dicatat itu adalah yang diucapkan dengan mulut. Nah, terkait dengan bacaan dalam sholat, ya, apapun itu bacaannya, baik itu takbir atau Al-Fatihah atau surat-surat yang lainnya, baik yang hukumnya wajib maupun yang sunnah, itu semuanya harus keluar dari mulutnya, harus ada suaranya. Untuk bagian-bagian yang dibaca secara sir itu batasannya itu cukup didengarkan oleh telinganya sendiri. Jangan terlalu keras juga ya, karena nanti bisa mengganggu orang lain. Kemudian yang terakhir, Allah yatakhallalaha zikrun ajnabi. Tidak diselai oleh zikir ajnabi, zikir yang asing, zikir yang bukan bagian dari sholat. Al-ajnabi malaisa ma'muran bihi limaslahatis sholat. Yang dimaksud dengan zikir ajnabi itu adalah yang tidak diperintahkan demi kemaslahatan sholat. Karena ada beberapa zikir yang diperintahkan, ya, yang diperintahkan di dalam sholat. Misalkan mengucapkan amin setelah imamnya selesai membaca Al-Fatihah. Itu kan itu memang diperintahkan dalam sholat. Atau imamnya salah, tahu-tahu setelah Bismillahirrahmanirrahim langsung ruku. Nah, itu kan harus diingatkan. Cara mengingatkannya bagaimana? Dengan membaca Subhanallah. Ya. Atau imamnya lupa bacaannya. Dia habis baca basmalah, kemudian dia lama menunjukkan kalau dia lupa, maka harus diingatkan. Kalau yang seperti itu, diingatkan bacaannya baik karena lupa atau karena bacaannya salah, diingatkan. Makmumnya boleh membaca ayat yang dibaca salah oleh imam itu, biar nanti diulang oleh imamnya dengan bacaan yang benar. Nah, itu kan berarti menyalahi Al-Fatihah dengan sesuatu yang dibaca. Kalau yang seperti itu boleh, karena itu makmurun bihi limaslahatis sholat, itu diperintahkan demi kemaslahatan sholatnya. Gitu. Tapi kalau yang tidak diperintahkan, maka nggak boleh dilakukan di dalam sholat. Contohnya yang tadi sudah kita sebutkan, misalnya ada yang bersin, kemudian kalau ada orang bersin baca alhamdulillah, kan disunahkan untuk mendoakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Jadi kalau ada orang yang temannya bersin di sebelahnya, nggak boleh bilang yarhamukallah. Nanti aja kalau udah sholat nggak apa-apa, gitu ya. Tetapi ini juga dijelaskan itu kalau dilakukan, ya, yang membatalkan sholat itu, zikir-zikir ajnabi yang membatalkan bacaannya itu adalah ma'al amdi wal ilmi, disertai dengan kesengajaan dan pengetahuan. Ya, kalau itu dilakukan disertai dengan kesengajaan dan dia tahu atau kesadaran lah. Kadang-kadang orang itu kan enggak mengucapkan sesuatu tanpa sadar karena refleks. Ya. Kalau seperti itu maka insya Allah dimaafkan. Bi khilafihim ma'an nisyan awil jahal. Wa bi khilafi ma li maslahatis shalah fa innahu la darara bi wahidin minhuma. Ya, berbeda dengan
sesuatu yang diucapkan karena lupa atau karena tidak tahu, maka tidak apa-apa. Begitu juga sesuatu yang diucapkan demi kemaslahatan sholat. Kalau demi kemaslahatan sholat itu kadang-kadang sampai kalau dalam kondisi yang terpaksa sampai ngomong saja itu boleh. Ya, ngomong saja itu boleh. Yang penting tidak terlalu banyak. Misalkan gini, misalkan di depan imamnya itu ada kalajengking, imamnya nggak melihat. Nah, cara mengingatkannya gimana itu? Ya kan ya. Atau imamnya ada rukun yang ketinggalan, kemudian diingatkan pakai subhanallah, nggak sadar-sadar. Itu kejadian zaman Nabi itu. Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian sholat 4 rakaat ya, 4 rakaat, Allah alam apakah duhur atau asar, kemudian dia salam setelah 2 rakaat. Nah setelah salam, para sahabat yang senior-senior, Abu Bakar, Umar, Utsman, diam semuanya, nggak berani protes. Ada seorang sahabat yang nggak terlalu pintar, dia langsung nanya, ya Rasulullah, ini sholatnya emang diperpendek jadi 2 atau sampean lupa gitu. Kemudian Rasulullah menoleh kepada sahabat yang lain, emang benar yang dikatakan sama fulan? Benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah langsung berdiri dan melanjutkan sholatnya 2 rakaat lagi, karena seharusnya memang 4 rakaat, tapi beliau salam di rakaat kedua. Kemudian di akhirnya beliau sujud sahwi karena ada yang lupanya itu. Jadi ada dalilnya itu, kalau memang terpaksa harus mengucapkan sesuatu, harus ngomong, tapi syaratnya tidak boleh banyak, tidak boleh habis langsung ngomong sana kemari, jadinya ngobrol. Kalau seperti itu sholatnya jadi batal. Jadi sebatas untuk kemaslahatan sholat. Kalau sholatnya memang kurang, imamnya diingatkan ya tidak ingat, maka setelah salam nggak apa ngomong, Ustadz kurang 1 rakaat gitu, bilang aja seperti itu. Karena kalau nggak seperti itu ya nanti nggak lupa, dia sudah subhanallah dia kekeh ini sudah lengkap rakaatnya, atau apa namanya, dia memang nggak dengar subhanallahnya itu maksudnya apa. Kadang-kadang memang bagi yang apa namanya biasa jadi imam, makmumnya bilang subhanallah, kadang-kadang malah bikin bingung. Satu subhanallah, yang lain subhanallah lagi. Jadi ini maksudnya apa yang diingatin gitu. Kadang-kadang imamnya buat keputusan sendiri, yang kadang-kadang itu salah. Jadi begitu ya. Kalau untuk kemaslahatan sholat itu boleh. Apalagi bentuknya dari zikir. Bahkan yang bentuknya ucapan yang biasa saja itu dalam kondisi tertentu itu diperbolehkan. Nah tadi syarat yang ke-10 tidak boleh diselai dengan zikir ajnabi itu. Nah, dalilnya li'anna dzalika yaqta'u al-mu'alah, karena kalau diselai dengan zikir ajnabi, zikir yang asing, zikir yang bukan bagian dari yang diperintahkan dalam sholat, itu berarti bacaan Al-Fatihahnya itu tidak beruntun ya. Padahal beruntun atau mualah itu adalah syarat yang kedua bagi sahnya bacaan surat Al-Fatihah. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah, diluruskan, dibukakan pintu ilmu yang seluas-luasnya, dan diberikan berkah oleh Allah dalam apa yang kita pelajari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.